Selamat pagi, halo sahabat literasi, sahabat ngopi pagi. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Fitri dalam podcast kesayangan kita Ngopi Pagi. Ngobrol pintar, inspiratif pagi hari perpustakaan arsip. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, narasumber kira-kira dari mana ini? Nanti kita perkenalan ya. Ada dari SMA 1 Simanjaya Sekaran Lamongan. Iya betul. Betul. Ada Bapak Sirojul Munir selaku kepala sekolah ya Pak ya. Nggih. Yang kedua ada Ibu Rini Musayyada. Nah, di pagi ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang sekolah SMA 1 Simanjaya Sekaran ini seperti apa. Oke. Baik, saya mulai dari Bapak Sirojul. Ini saya panggilnya Bapak Sirojul Munir. Bapak Munir. Oh iya. Bapak Munir terkait SMA 1 Simanjaya Sekaran ini. Ini di Lamongan ini Simanjaya ini terkenal juga, Pak. Maksudnya untuk sekolahnya seperti itu. Nah, bisa diceritakan Pak untuk profil atau tentang Simanjaya ini seperti apa? Seperti itu, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga SMA 1 Simanjaya yang ada dalam naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah ini secara otomatis membuat masyarakat Lamongan juga gak asing, dikarenakan di situ ada pondok yang tertua di Kabupaten Lamongan juga termasuk. Maka dari itu keberadaan SMA 1 Simanjaya ini sangat tidak asing lagi. Sudah beredar di mana-mana. Nah, dalam keberadaan lembaga SMA 1 Simanjaya ini, alhamdulillah kurang lebih 4 tahun 5 tahun ini keberadaan SMA 1 Simanjaya ini bagaimana senantiasa selalu ada perkembangan untuk mewujudkan keberadaan visi misi lembaga. Nah, maka dari itu dari beberapa periode yang lalu terjadi evaluasi dan selalu langsung action, ada pembenahan, perlengkapan semuanya sarana yang ada termasuk kompetensi yang ada di SMA 1 Simanjaya ini. Dan alhamdulillah SMA 1 Simanjaya ini ya termasuk salah satu sekolah yang ada di Lamongan sering menjuarai beberapa juara baik kabupaten lebih nasional. Masya Allah, keren Iya. ya Bu ya. Ini enggak istilahnya enggak dibuat-buat, tapi sudah diketahui oleh media sosial, terutamanya di bidang paskib olimpiade juga. Dan alhamdulillah di periode ini 1 kali lomba kita sudah mendapatkan 1 poin emas, perak, perunggu 1 kali lomba. Iya, itu kali lomba. Iya. Sehingga Olimpiade. itu membuat motivasi pimpinan untuk lebih bisa bagaimana menggairahkan potensi anak-anak di SMA Simanjaya ini. Oleh karena itu alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai terwujud visi misi itu. Alhamdulillah, dan ini banyak diminati oleh banyak masyarakat dikarenakan SMA 1 Simanjaya ini selain di lembaganya mendapatkan penanganan yang cukup dan baik dan benar, juga ada pondok pesantren. Ada pondoknya. Sehingga anak-anak ini banyak tertarik, terutamanya para wali santri, karena di lembaganya mendapatkan penanganan yang baik, cukup dan benar, termasuk di pondoknya otomatis alhamdulillah, sehingga meyakinkan masyarakat untuk ke SMA 1 Simanjaya. Oleh karena itu mudah-mudahan saya selaku pimpinan mudah-mudahan bisa selalu eksis, istiqomah, sabar, kuat, dan bisa mengikuti inovasi-inovasi baru untuk perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada. Ya Pak, untuk siswa-siswinya sendiri ini kebanyakan berasal dari desa Siman sendiri atau ada yang dari luar kota Pak? Dari Siman, dari luar kota, bahkan dari luar Jawa. Oh, ada yang luar Jawa. Iya. Paling jauh dari mana ini Pak? Dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Bawean, Dari Bawean. Bali juga Oh, ada. dari Bali. Jadi mereka ini ya di pondok pesantrennya Pak. Iya. Oh, seperti itu. Mas Allah, luar biasa sekali ya. Maksudnya tidak hanya di Lamongan saja, tapi di luar Lamongan, di luar Jawa juga
ada ini ya, apa siswanya yang ke Simanjaya seperti itu. Nah, Pak, untuk program-programnya sendiri kan tadi ada Paskib ya Bu ya. Iya. Untuk terkait literasi apa ini Pak untuk program-program di sekolahnya? Untuk literasi Ya, untuk saat ini. mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 ini sudah Bapak Ibu guru menggunakan media pembelajarannya mengarah kepada literasi itu, sehingga saya sedikit banyak kadang-kadang melihat modul ajar dari Bapak Ibu guru ini ada ikatan hubungannya enggak dengan literasi ini. Kadang-kadang kalau sudah ada sedikit banyak jadi koreksi, ada pembenahan. Dan alhamdulillah untuk literasi ini, dan alhamdulillah saya juga bangga terhadap keberadaan kurikulum saya ini, Bu Rini Sayada. Mulai pandemi kurang lebih tahun 2019 ini sudah digerakkan sama Bu Rini Sayada untuk anak-anak bisa bagaimana bisa lebih kreatif untuk membuat kreasi karya-karyanya demi untuk mewujudkan keinginan, bakat, minat anak-anak semuanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga kami baru bisa mewujudkan untuk bisa melaporkan ke kabupaten. Padahal semestinya ke kabupaten dulu baru di luar. Ya, di Perpusnas Di sudah. Perpusnas. Ya. Oke. Menyambung terkait program tadi ya Pak ya, apa karya anak-anak itu dibukukan ya? Iya. Dibukukan. Nah, ini yang menangani Bu Rini ya? Iya. Oh iya, nah Terima kasih. Bu Rini bisa diceritakan prosesnya Bu, pertama kali Oke. apa terciptanya itu seperti apa? Ya, oke, terima kasih Mbak Fitri ya, semuanya Mbak Fitri biar lebih dekat ya. Ya, jadi program literasi, sebenarnya literasi sudah ada, cuma sebagai bentuk untuk memfasilitasi baca anak itu kita bikin program pengembangan literasi di sekolah lah. Kemudian program itu kita kasih nama dengan nama tugas akhir. Nah, tugas akhir ini kita kembangkan dalam literasi menulis anak. Jadi otomatis ketika anak menulis itu kan diawali dengan mereka sudah membaca dulu, baik membaca lewat buku maupun membaca situasi atau pengalaman yang mereka nanti tuangkan dalam sebuah tulisan. Jadi program tugas akhir ini kami runtuhkan kepada kelas 12 di SMA 1 Simanjaya sekarang. Nah, awal mula kegiatan ini saya cetuskan itu karena adanya pandemi. Ya, jadi program tugas akhir ini kita mulai di tahun 2019 karena sebenarnya itu ada program PPL untuk kelas 12, tapi karena pandemi kita alihkan untuk pengembangan literasi. Jadi kita bentuk tugas akhir, di mana tugas akhir itu anak-anak diberi beberapa pilihan. Choices yang pertama itu anak bisa membuat proyek dalam bentuk karya ilmiah, kemudian antologi cerpen sama novel, dan tambahan lagi itu anak-anak bikin buku media pembelajaran untuk mata pelajaran yang mereka dapat di tingkat SMA. Jadi anak-anak ini bisa memilih Mbak Fitri, jadi boleh bentuk cerpen sama proyek berbentuk KIR. Jadi kebetulan yang kami hari ini cerahkan itu kan bentuk antologi cerpen, tapi ada yang bentuk karya ilmiah itu untuk sebagai dokumen sekolah. Nah, jadi seperti itu, dan kegiatan ini kita tujukan ke kelas 12 yaitu tadi karena ini adalah sebagai pengganti program yang seharusnya dilaksanakan sebelum ada pandemi, tapi karena pandemi kita alihkan ke literasi. Sebagai pengembangan program atau gerakan literasi sekolah juga. Jadi ya alhamdulillah adanya pandemi itu juga memberikan manfaat juga untuk kami. Jadi awalnya ada kegiatan BPL, sekarang kita alihkan menjadi program tugas akhir, dan di sini kita lebih mengarah ke literasi menulis anak. Nah, seperti itu. Kemudian program ini itu teknisnya kita bagi beberapa kelompok anak, dan nanti masing-masing anak ada satu guru pembina. Jadi pembina itu tugasnya nanti membimbing anak mulai dari proses mereka menulis, nanti pembina juga merevisi bagian editor. Tulisannya ini mungkin kurang, kata-katanya yang kurang pas, namanya juga anak-anak ya, karena mereka juga belajar. Dan perlu diketahui juga bahwa gerakan literasi ini bukan hanya kita berikan
ke anak, guru-guru juga ada. Jadi sebelum guru-guru mendampingi anak-anak untuk melaksanakan tugas akhir atau dalam penulisan ini, guru-guru kita sudah bekali selama 3 hari. Jadi kita sudah bekerja sama dulu dengan penulis yang ada di Kabupaten Lamongan juga. Jadi guru-guru kita bekali bagaimana sih sistematis penulisan, bagaimana sih cara-cara mengeluarkan ide-ide dalam sebuah tulisan itu bagaimana. Jadi kita bukan otodidak itu tidak, tapi guru-guru sih kita bekali dari Bapak Kepala Sekolah program ada pembekalan guru selama 3 hari itu. Setelah itu kita terjunkan Bapak Ibu guru untuk mendampingi anak-anak di setiap kelompok, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 24 judul buku, dan ini nanti tahun 2024 kita sudah mulai menulis ya. Jadi mulai per 5 November ini 2023 anak-anak sudah mulai menulis, dan nanti di bulan Februari sudah pengumpulan, dan semoga kedepannya kita juga bisa berbagi lagi di perpustakaan daerah Lamongan ini gitu. Iya. Jadi prosesnya sebelum ke anak-anak itu guru-gurunya dulu Iya dibekali dong, ya Pak. gurunya dibekali, jangan sampai guru tidak tahu terus membimbing anak. Jadi guru dibekali dulu, setelah itu pembekalannya kan cuma 3 hari, tapi program ini lanjut beberapa tahun untuk membekali anak, kan enak. Jadi guru tahu dasarannya, ilmunya menulis itu seperti apa sih, gambaran umumnya. Jadi nggak asal membimbing gitu. Jadi sekolah sudah mempersiapkan program itu. Jadi program ini sudah benar-benar dipersiapkan matang oleh sekolah, dari gurunya dulu, setelah itu nanti ke sukses program tugas akhir anak, dalam hal ini literasi menulis. Gitu. Nah ini Bu, apakah ada kesulitan Bu? Maksudnya saat kan anak-anak kan biasanya disuruh menulis ya, biasanya kalau tidak terbiasa itu kan susah. Apa ada kesulitan Bu saat membina itu? Oke, jelas ada Mbak Fitri, pasti setiap program itu pasti ada kendalanya ya. Jadi kendalanya itu kan gini, waktu supaya program ini sukses kan itu kan kelompok ya. Jadi di kelompok itu sudah kami bagi, ada anak yang lebih dominan di literasi menulisnya, yang lainnya bisa memberikan support untuk teman-temannya yang masih belum tergeliat untuk menulis. Jadi kendalanya mungkin anak-anak segi tulisannya masih apa ya, masih kadang pakai bahasa mereka sendiri, terus kadang anak-anak kerepotan kira-kira apa ya, judul atau apa itu yang harus saya tuangkan, Bu, Bapak, kayak gitu. Jadi kita sebagai pembina ya harus memberikan inspirasi pada anak-anak. Jadi tapi kebanyakan anak-anak, mayoritas sih, karena apa sih program ini kita adakan itu karena saya melihat anak-anak itu sering baca novel. Jadi sering baca novel, dan saya pikir kalau sering membaca itu kan ketika membaca saja sudah habis, tapi ketika dituangkan dalam sebuah tulisan itu kan lebih bagus lagi. Jadi makanya saya melihat anak-anak SMA itu sering, jadi waktu pelajaran itu anak-anak pasti bawa, bukan hanya buku pelajaran yang dibawa, tapi novel itu pasti novel itu dibawa, dan mayoritas seneng. Jadi ya kita tuangkan dalam program itu. Yang kendala lagi itu mungkin yang anak laki-laki. Jadi yang siswa laki-laki itu agak kesulitan kalau mereka menulis itu ya. Jadi karena ya itu tadi, mungkin karena mereka juga tidak begitu suka dengan membaca. Yang anak laki-laki, kalau perempuan rata-rata alhamdulillah suka membaca itu. Jadi kami fasilitasi dengan program tugas akhir ini, dalam hal ini adalah literasi menulis itu, Mbak Fitri. Iya. Untuk ide-idenya sendiri anak-anak mengambil dari lingkungan sekitar atau ada tema-tema tertentu, Bu? Oke, jadi gini, sebelum anak-anak memulai ya tulisannya itu kan anak-anak kan dipertemukan dengan pembinanya masing-masing. Jadi masing-masing kelompok itu menentukan tema. Nah, tema apa yang ingin mereka sepakati dalam satu kelompok itu, terus nanti mungkin contoh tema tentang lingkungan sekolah, tema tentang kehidupan mereka selama di pondok maupun di rumah, terus tema asmara mungkin bisa jadi ya, karena anak SMA ya. Jadi pertama itu kita kesepakati dulu sama pembinanya, tapi menyesuaikan anak, bukan tema itu yang menentukan adalah anak, bukan pembinanya. Tapi karena dari kelompok kan banyak anggota, pasti kan beda-beda lah, kita sepakati mana yang kita pilih. Jadi rata-rata anak-anak itu biasa lingkungan kehidupan mereka di pondok juga ada, asmara juga ada, sebagai jadi kombinasi gitu. Kombinasi. Iya, jadi temanya sudah disepakati anak-anak dengan anggota beserta pembinanya, kayak gitu, rata-rata seperti itu. Oh iya, jadinya antara pembina sama anak ini ya apa, maksudnya saling saling berkomunikasi harus. Jadi
kita menyesuaikan anak. Pada intinya adalah program literasi menulis ini anak nanti menghasilkan karya, itu yang menjadi penting bagi kami. Jadi anak-anak bebas mengerjakan itu, baik di waktu istirahat mereka atau waktu mereka pulang, bebas. Jadi kegiatan ini tuh intinya adalah ketika nanti deadline pengumpulan hasil karya anak sudah selesai, anak sudah bisa mengumpulkan, untuk prosesnya kita serahkan sepenuhnya kepada peserta didik dan pembina, karena pembina kan pasti untuk merevisi, mengedit hasil karya anak kayak gitu. Nah, setelah bukunya kan jadi ya Bu ya, sudah dicetak ya Pak. Iya. Nah, itu apakah anak-anak nanti dapat bukunya atau bagaimana Bu? Iya, jelas. Jadi anak-anak masing-masing anak kami berikan satu buku hasil karya mereka. Jadi contoh satu kelompok anggaplah terdiri dari 5 sampai 7. Jadi ya kami cetakkan satu judul buku itu 7 karena jumlah anggota kelompoknya 7. Anak-anak pasti menerima. Jadi semua anak-anak yang sudah terlibat dalam program tugas akhir literasi menulis ini, mereka memiliki buku tersebut dan pasti otomatis kita masukkan di perpustakaan sekolah dan sebagai dokumen sekolah juga. Jadi adik kelasnya maupun orang-orang yang ketika di sekolah ada kegiatan, ketika ke perpustakaan kami ada bukti, oh ini anak-anak, paling tidak kan anak tuh, oh iya ini hasil karya kakak kelas saya, oh ini hasil karya saya, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi anak-anak pasti kita berikan seperti itu tadi. Iya. Kan tadi ke siswa-siswinya, apakah ada program untuk guru-gurunya Bu? Oke, program guru-gurunya nama ini untuk membuat buku ya? Iya. Ya, jadi sebenarnya guru kalau program dari sekolah belum, tapi kemarin kan sudah kita awali dengan pembinaan itu. Tapi alhamdulillah dari 28 guru itu kita sudah ada 2 guru yang sudah membuat buku, dan itu juga sudah ter-SBN juga, dan kemarin juga mengikuti di Dinas Provinsi Jawa Timur meskipun belum beruntung. Jadi kita ikutkan ABM itu. Jadi untuk pengembangan guru. Jadi guru pelan-pelan, tapi anak-anak juga kita support lebih. Jadi insya Allah kedepannya guru-guru, karena menulis ini kan sulit ya. Jadi kita kadang kalau nggak mood itu itu yang menjadi permasalahan. Dan samping itu kan guru-guru kan juga banyak tugas bebannya di sekolah ya. Selain mengajar juga ada tugas tambahan, jadi mungkin waktu untuk meluangkan untuk menulisnya itu agak semakin sedikit waktunya. Kalau anak-anak kan mungkin lebih banyak kayak gitu. Nah, ya semoga nanti kita kedepannya guru-guru banyak yang mengembangkan literasi berkarya. Oke, siap. Jadi nanti bisa bersama-sama berkarya antara guru dan siswanya. Oke, siap. Itu. Nah, untuk Pak Munir sendiri kan di SMA Simanjaya kan programnya tadi literasi ya, untuk membuat buku seperti itu. Apakah ada program lain seperti anak-anak disuruh membaca buku seperti itu atau bagaimana? Untuk programnya membaca itu setiap hari. Setiap hari? Iya. Setiap pagi? Iya. Pasti. Jadi sebelum pelajaran dimulai ya? Untuk membaca buku. Untuk bukunya sendiri ditentukan atau bagaimana Pak? Untuk bukunya sesuai dengan keinginan. Untuk keinginan. Tapi yang pasti ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ini buku apa Pak? Buku pelewati pelajarannya. Iya Pak, itu pelajarannya ya. Itu wajib ya Pak ya dibaca. Nah itu ada sanksinya. Ada sanksi kalau tidak membaca buku? Ada sanksinya seperti itu Pak ya? Iya. Sanksinya apa ini Pak? Ya, konsekuensinya ya mungkin anak-anak kalau tidak membaca berarti nanti mereka harus membuat rangkuman atau sinopsis kayak gitu minimal sinopsis ya. Jadi agar tidak lanjut. Ya jadi mau tidak mau harus membaca. Jadi buat sinopsisnya. Sinopsisnya kita usahakan. Jadi kita usahakan anak-anak juga membaca. Jadi sudah disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi setiap hari anak kan dulu kan ada program itu pojok baca di kelas. Nah, itu kan di situ bukunya bebas, dalam artian bisa berbentuk novel, bisa buku mata pelajaran, tapi siswa itu cenderung banyak baca buku-buku fiksi ya. Jadi di situ anak-anak ada program untuk membaca, dan selain itu kan anak-anak ada jadwal kunjungan di perpustakaan kita sekolah.
Ada jadwalnya, Bu, ya? jadwal. Jadi satu hari ini 2 kelas. Jadi otomatis anak nanti kan ke situ entah itu membaca atau meminjam Iya. kan. Yang pasti sekolah sudah memberikan program seperti itu. Jadi di perpustakaan kami juga sudah kami jadwal hari Senin ini kelas berapa, hari Selasa ini kelas berapa saja, kayak gitu. Jadi untuk mendukung program literasi sekolah juga. Jadi ada membaca dan juga ada Menulis, menulis. Jadi iya. sama-sama gitu, Bu, ya. Lanjutan. Berkelanjutan. Oke. Bapak Ibu tadi waktu di sini kan mengikuti acaranya Arpusda. Kita kan tadi ada acara literasi budaya. Nah, seperti itu. Menurut Pak Munir sama Bu Rini, program seperti itu tuh bagaimana maksudnya tanggapannya untuk literasi budaya untuk anak-anak sekolah lebih tepatnya? Sangat bagus, dan itu memang harus diagendakan dan diprogramkan, karena itu bisa memicu lebih semangat para generasi mudanya dan tidak meninggalkan budaya yang ada. Jadinya tahu budaya Iya. tadi Jawa sama Jepang, Jepang. ya seperti itu. Mungkin di sekolah juga ada program-program seperti itu, Pak. Maksudnya ada bedah buku atau mengundang penulis atau bagaimana? Untuk sesekali juga pernah, Bu, dari di Unisa juga pernah untuk kita datangkan kita bedah buku terkait dengan metode pembelajaran dan penulisan. Kalau nggak salah tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Oh ya. Itu pesertanya dari Enggak, peserta guru-guru? didik. Oh, peserta Iya. didik. Alumni kita kan ada yang sudah bikin buku juga, novel itu. Dia sekarang kan sudah di ITS mungkin ya sudah itu oleh Pak ya siapa itu Sabila itulah itu kan juga sudah punya buku. Jadi kita kayak reviewer gitu ya. Oh, iya. Reviewer lah hasil karya alumni itu tadi. Jadi ya itu salah satu program untuk mensupport kegiatan literasi juga di anak-anak. Jadi banyaklah program untuk mendukung supaya anak itu menghasilkan karya, dalam hal ini adalah literasi menulis. Menulis. Iya. Seperti itu. Tadi untuk bukunya sendiri kan untuk keperpustakaan, untuk dokumentasi sekolah, apa ada rencana nih mungkin dijual untuk umum seperti itu? Oke, terima Kalau kasih. ditanya juga Iya. Itu Mbak Yana. Jadi kita berharap nanti kita juga bisa menjual karena kan buku ini sudah layak untuk dibaca, layak untuk diperjualbelikan. Tapi sementara ini kami belum, tapi itu menjadi PR bagi kami sekolah nanti untuk istilahnya menyebarluaskan hasil karya siswa kami. Mungkin dengan yang disampaikan Pak Fitri tadi ya untuk menjualnya ya boleh, tidak apa-apa. Jadi itu menjadi program ke depan kami. Jadi supaya masyarakat lebih tahu, oh ini loh hasil siswa SMA 1 Simanjaya sekarang kayak gitu. Ada, karena itu buku sudah layak untuk dibaca dan layak untuk dijual belikan. Iya. Untuk promosinya sendiri kan di perpustakaan dan sekolah-sekolah, apakah misal memperkenalkan buku siswa-siswi ini lewat apa, Pak, biasanya selain ke perpustakaan? Oh itu, jadi satu kita sampaikan ke wali murid juga Pak ya. Jadi terus kita kan ada media sosial. Jadi media sosial kita baik di IG, kemudian di Facebook, kemudian di YouTube kita. Jadi program mulai dari pembinaan, proses-prosesnya itu kita jadikan video, kita upload. Dan alhamdulillah kegiatan ini juga menjadi dapat support dari Bapak Pengawas, dari Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten Lamongan juga. Jadi promosinya lewat itu media sosial, dan pihak-pihak yang sudah terkait di situ insya Allah sudah mengetahui program kita ini hasil anak-anak gitu. Dan kami juga terima kasih dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga nanti sebagai media promosi sekolah juga ya, publikasi hasil karya siswa ini juga. Terima kasih banyak. Nah ini Pak, terkait ini ya podcast dari Arpusda sendiri, ada tanggapannya seperti apa ini Pak? Monggo Pak Sirajul. Nanti saya nambah. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga telah mempersilahkan kami dari SMA Simanjaya dengan baik dan sangat saya merasa terhormat. Iya, maka dari itu saya tidak bisa merangkai kata-kata yang bagaimana bisa membuat yang jelas pokoknya luar biasa.
Dalam arti apa? Keberadaan perpustakaan daerah ini sangat memicu terhadap perkembangan kemajuan para generasi muda Lamongan. Dan alhamdulillah ini membuat saya punya inisiatif baru. Dan bagaimana lebih bisa mewarnai keberadaan para generasi muda, para pelajar itu melalui perpustakaan daerah ini. Kami juga sangat berterima kasih karena dari SMA Simanjaya itu memberikan buku hasil karya siswa-siswinya ke perpustakaan kami. Kedepannya insya Allah ada lagi. Untuk tahun depan tahun-tahun selanjutnya. Dan terima kasih banyak Pak Munir dan Bu Rini sudah berkenan memberikan waktunya Sama-sama. untuk mampir ke ruang podcast kami. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol kembali atau siap. Nah, sahabat ngopi pagi, tidak terasa ya kita sudah mengobrol program-programnya dari SMA 1 Simanjaya Sekaren Lamongan. Dan mungkin nanti untuk ngopi pagi untuk teman-teman semuanya terinspirasi nih Pak Bu untuk membuat karya siswanya seperti itu. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di podcast kita Ngopi Pagi, ngobrol pintar, inspiratif, arsip perpustakaan arsip pagi hari. Nah, tentunya dengan tema-tema yang berbeda dan narasumber yang luar biasa. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.